Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sahardio Raharjo, selaku audiens dari atau peserta dari Bintek Informatika, di mana saat ini saya akan meresume tentang modul 3, yaitu pembelajaran literasi, di mana pembelajaran literasi dari dalam modul 3 ini memberikan pengalaman saya yang baru dan berharga. Berbagai emosi dirasakan oleh saya dan antusias, tantangan, namun juga ada hal-hal positif yang juga saya temukan dan di mana saya harus perbaiki. Pengalaman belajar yang saya peroleh dalam modul 3 literasi digital yang pertama adalah terampil dalam menggunakan teknologi, di mana dalam saya membaca modul ini, saya semakin mahir mengoperasikan perangkat digital dan mengakses berbagai sumber belajar online. Yang kedua, kemampuan belajar mandiri, di mana proses pembelajaran mengajar yang lebih fleksibel, meningkatkan kemandirian, dan inisiatif dalam mencari informasi. Yang ketiga, saya mendapatkan pengetahuan baru, di mana mendapatkan topik-topik menarik, dan menambah wawasan dan pengetahuan saya yang bermanfaat dari pembelajaran literasi digital. Emosi-emosi yang dalam pembelajaran literasi digital yang pertama adalah antusias, semangat, dan ketertarikan tinggi dalam mempelajari hal-hal baru melalui literasi digital. Yang kedua, tantangan, yaitu di mana ada beberapa kendala dan kesulitan dalam memahami materi sehingga menimbulkan rasa frustasi bagi saya. Yang ketiga, rasa puas dan bangga saat berhasil menguasai keterampilan dalam modul literasi digital kali ini. Hal-hal positif dalam pembelajaran literasi digital yang pertama adalah pemanfaatan teknologi, di mana saya mendapatkan penggunaan perangkat digital dan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses. Hal positif yang selanjutnya adalah fleksibilitas waktu, yaitu pembelajaran mandiri, memberi keleluasaan dalam mengatur waktu belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, positif dalam pembelajaran literasi digital adalah kemandirian belajar, yang merupakan kemampuan mengelola proses belajar mandiri untuk meningkatkan motivasi dan tanggung jawab. Nah, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam saya membaca modul 3 ini, yang pertama adalah konsentrasi, yang dimana terkadang saya sulit mempertahankan fokus saat belajar sendiri tanpa bimbingan langsung. Yang kedua, manajemen waktu, artinya dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan dalam sekolah, maka saya harus mempersiapkan waktu luang untuk belajar agar lebih efektif dan disiplin. Interaksi sosial, kurangnya interaksi tatap muka dalam pembelajaran kali ini antara pengajar dan peserta dapat menghambat segala kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah akses informasi. Kadang-kadang saya juga sulit menemukan sumber belajar yang tepat dan saya secara mandiri. Tetapi selain ada hal yang lainnya, juga ada juga manfaat pembelajaran literasi digital ini yang saya rasakan. Yang pertama adalah akselerasi, yaitu pembelajaran literasi digital yang mempercepat penguasaan keterampilan baru. Pencapaian, kemampuan memanfaatkan teknologi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah inovasi, di mana saya bisa menemukan kreativitas, ide-ide segar dalam mengembangkan pembelajaran melalui literasi digital. Yang keempat adalah konektivitas, di mana saya dapat memperluas wawasan dan jaringan melalui pembelajaran dengan kolaboratif online. Analisis implementasi literasi digital bagi guru informatika, yaitu di mana kami sebagai guru informatika, saya pribadi dapat memahami konsep dan penerapan literasi digital dalam memberikan wawasan baru untuk mengembangkan kompetensi siswa. Nah, di antaranya ada beberapa pertanyaan kritis tentang literasi digital. Yang pertama adalah bagaimana guru dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, apa kompetensi literasi digital yang harus dikuasai oleh guru? Di mana guru itu harus mempelajari literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kesenjangan sosial di antara siswa.
Ini dimaksudkan guru dapat merancang strategi pembelajaran untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Nah, selain itu, saya juga mendapatkan wawasan baru tentang literasi digital. Yang pertama adalah kemampuan baru, di mana saya mampu mengintegrasikan dan mengembangkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pemahaman konteks. Guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan teknologi yang sesuai dengan pembelajaran dan karakteristik karakteristik siswa. Inovasi pembelajaran yang merupakan literasi digital mendorong guru untuk berinovasi dalam merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Nah, selain ada hal-hal yang lain, positif yang lain, itu juga ada tantangannya dalam pembelajaran literasi digital kali ini. Yang pertama adalah akses teknologi, yaitu merupakan keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi di sekolah, terutama di sekolah saya yang masih mempunyai keterbatasan dalam infrastruktur jaringan. Yang kedua, kemampuan guru. Artinya di sini tidak semua guru informatika memiliki kompetensi yang memadai dalam menggunakan dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Terutama saya sebagai lulusan dari teknik komputer, saya masih minim dalam uh, memahami tentang proses pemrograman. Yang ketiga adalah sikap adaptif, yaitu merupakan perubahan cepat dalam teknologi menuntut guru untuk selalu bersikap adaptif dan siap belajar hal yang baru. Apa saja solusi-solusi dari tantangan literasi digital? Yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan guru, dengan memberikan kolaborasi ekosistem, artinya membangun kolaborasi baik itu dengan pihak sekolah maupun pihak pemerintah ataupun dengan pihak lingkungan sekolah. Pembelajaran yang berbasis proyek, yaitu dengan meningkatkan keterlibatan dan keterampilan siswa. Yang keempat, pengembangan kebijakan. Tentunya kebijakan ini sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan teknologi. Ini merupakan pengalaman literasi digital di masa lalu. Yang pertama adalah penggunaan komputer, di mana waktu awal kita menggunakan komputer dan internet di masa lalu dengan meletakkan dasar keterampilan digital kita, seperti hanya penggunaan DOS, lalu Excel, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi digital. Penggunaan email, chatting, media-media sosial telah memperkenalkan kita dengan komunikasi digital. Lalu pencarian informasi. Kemampuan mencari informasi dan mengevaluasi internet sangat penting dalam pembelajaran literasi digital kali ini. Untuk di masa mendatang, saya harapkan pembelajaran jarak jauh, yaitu saya harapkan di sini dengan adanya literasi digital modul 3 ini, sekolah dapat membuat sebuah sistem pembelajaran online. Yang kedua, pekerjaan jarak jauh, di mana setiap pekerjaan antara semua lini di sekolahan dapat berkolaborasi secara digital. Contohnya dalam menggunakan Google Spreadsheet dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kehidupan sehari-hari, di mana penerapan digital untuk kehidupan sehari-hari adalah seperti belanja online, transaksi, dan hiburan yang memudahkan kita dalam melakukan transaksi belanja dan lain sebagainya. Konsep literasi digital lainnya yang saya dapatkan, yang pertama adalah bagaimana cara menciptakan keamanan digital. Seperti halnya kita saat belanja online dan lain sebagainya, sampai dan mempunyai kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah kewarganegaraan digital. Kita bisa lihat bahwa sekarang ini dengan adanya satu kartu untuk semua yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan bisa menjadi salah satu bentuk digitalisme. Yang ketiga, kesejahteraan digital. Artinya menjaga kesehatan fisik dan mental dalam pengguna digital. Contohnya yang kita rasakan sekarang ini adalah BPJS. Nah, praktik literasi digital di sekolah diantaranya adalah presentasi digital, di mana saat-saat ini guru sudah membuat presentasi yang menarik dengan slide, video, animasi secara online. Yang kedua, kolaborasi online. Sekarang ini juga banyak guru-guru yang sudah memanfaatkan Google Classroom di antaranya,
lalu juga memanfaatkan pengeditan pengolah kata seperti Google Docs, Google Spreadsheet dan lain sebagainya. Yang ketiga, kreativitas digital, memastikan diri dalam pembuatan konten digital. Kebetulan di sekolah saya sudah membuat web sekolah, di mana ada tim pengembang web yang di mana untuk mengelola konten-konten web, sehingga web kita secara diharapkan secara maksimal itu bisa mengupdate tentang konten web sekolah. Manfaat dan dampak literasi digital. Yang pertama adalah produktivitas. Nah, diharapkan dengan produktivitas dan efisiensi dalam meningkatkan keterampilan digital. Yang kedua, kreativitas untuk mendorong inovasi dalam menciptakan sesuatu yang lebih baru. Yang ketiga, kesempatan. Ini membuka peluang bagi guru-guru atau bagi murid-murid untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan